kepada seseorang perempuan dengan tidak sama-sama hadir. Tidak sama-sama hadir. Yang ketiga, laki-laki dan perempuan ditanya sendiri-sendiri oleh Nabi dengan tidak berhadapan-hadapan dan sesuka kedua belah pihak. Kalau menanggap laki-laki dan perempuan suka sama suka, maka Rasulullah SAW mengawinkan. Itu terjadi perkawinan. Ini kami kutip dari Majmu'ul Fatawa. Sekarang kalau kita merujuk kepada dunia global dewasa ini, nampak kemajuan teknologi informasi melalui perangkat seluler telah membuat dunia menjadi kecil dan sempit akibat perkembangan teknologi. Melalui jaringan IT, informasi teknologi sesungguhnya dapat diperoleh kesan bahwa berbagai informasi umum, pelayanan masyarakat, hiburan, bisnis, perkembangan ekonomi, dan informasi langsung dapat dilihat. Kemajuan teknologi ini tidak mustahil akan menyentuh strata kehidupan beragama seperti perencanaan tentang tauhid kabul dan tauhid wali yang bisa dilakukan melalui telepon seluler atau HP dan sejenisnya. Kekhawatiran kita, terutama yang tidak setuju tadi, itu bisa diterima oleh akal sehat, karena sekarang ini walaupun teknologi maju, juga cara orang merekayasa teknologi maju. Contoh, perkembangan media sosial bisa dimanipulasi karena kemajuan teknologi, seperti gambar bisa disetting sesuai dengan kemauan yang dikehendaki. Contoh soal di YouTube, di Instagram, di WhatsApp itu cerita kasus tentang Ferdi Sambo, peristiwa penembakan tembak menembak itu. Kita lihat di WhatsApp dikatakan di sana istri Ferdi Sambo dikatakan sudah ditangkap oleh aparat, tapi fakta di lapangan belum terjadi penangkapan. Berarti ini hoax. Jadi teknologi itu bisa dibuat jadi hoax, jadi palsu, sehingga ulama-ulama yang tadi mungkin tidak membolehkan karena kehati-hatian, karena kehati-hatian yang sampai terjadi seperti itu. Nah, kami merenung bersama dengan para penelitian, para ulama milenial dan para masyarakat yang ada di tempat kita ini, merujuk kepada pendapat tadi disampaikan mengenai nikah tauhid kabul. Mengenai tauhid kabulnya tidak ada masalah. Yang menjadi masalah kan akad nikah. Ini yang perlu kita garis bawahi, akad nikah. Tauhid kabul melalui handphone kami merujuk kepada apa yang disebut dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtar min kalam al-Allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith sahifah 46, dikatakan at-tilfun kinayatun fil uqudi kal-bai'i was-salami wal ijarati fayasih. Jadi telepon itu bisa dipergunakan untuk jual beli, salah, bisa sah untuk jual beli ya. Zalika diwasil telepon, hal itu bisa melalui perangkat telepon. Aman nikahu, ada nikah, fala yasahu bil telepon, tidak sah dengan telepon. Li'annahu yustaratu bi lafzun syar'i, ya, lafzun syar'i wa telepon qinayah. Jadi butuh lapas yang jelas, ya. Jangan sampai terjadi hoax dari itu. Sering ini banyak sekali hoax berkeliaran saat ini, terutama menyangkut keadaan mata orang, keadaan selebritis, termasuk juga kasus Ferdi Sambo ini. Fala yasahu bil telepon yang mustahil bi lafzun syar'i wa telepon wilayatun wa an yanzura
Ini mungkin gambaran kami ya. Nanti mungkin ada gambaran dari masing-masing kita yang lain. Tapi kita mari kembali kepada pandangan bahwa hukum Islam sudah dinamis sekali. Dan kalaupun ada antara kita yang berbeda, kemudian sama, kita hormati sebagai bahan referensi hasilnya pengetahuan antara kita. Terima kasih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala wa ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah bi khairan bi fadli fid-din. Hadratul muhtaramin, hadirin seluruh di acara lembaga Bahsul Musa'il yang dimuliakan Allah. Saya mengikuti dari tadi memang ada, kalau kita presentasikan jumlah ibarat yang menjelaskan tentang kebolehan itu lebih banyak daripada ibarat yang tidak membolehkan. Baik ibarat yang menjelaskan tentang tidak sahnya taukil lewat telepon, maksudnya taukil qabul lewat telepon, atau terkait akadnya. Memang taswir dalam masalah ini atau deskripsi masalah ini sudah cukup jelas. Saya izin sedikit menyampaikan pandangan sebelum nanti tim perumus akan juga mengembalikannya kepada musafir. Pertama, bahwa terkait mengenai taukil qabul itu akan berefek kepada sihhatul aqd. Tidak bisa dipisahkan taukil qabulnya sah tapi nikahnya batal. Dalam mazhab Syafi'i, di dalam usul fikih mazhab Syafi'i, batal dan fasid itu hampir sama kalau di bab muamalah. Dan bab nikah adalah bab muamalah sesungguhnya. Hanya saja kemudian orang membagi bahwa muamalah itu jual beli, kemudian munakahat bab lain. Ketika Imam Abu Hamid Imam Al-Ghazali membagi ihya'nya menjadi rubu'. Rubu' jadi rubu' ibadah, rubu' muamalah, rubu' jinayah, dan rubu' munakahat. Tapi pada hakikatnya nikah sesungguhnya adalah masuk bab muamalah. Oleh karena itu, karena dia masuk bab muamalah, maka seluruh yang terkait dengan perwakilan akan bergantung hukumnya kepada bab muamalah. Tidak memiliki bab khusus dalam taukil nikah. Taukil nikah bab khusus, tetapi dia merujuk kepada definisi-definisi yang ada di bab muamalah dan bab wakalah. Hanya saja Ampura dan sampaikan di beberapa negara yang juga banyak menyaksikan betul-betul akad. Kebetulan selama di Madinah untuk 9 tahun di Habib Zain, banyak ikut mengirim beliau menghadiri beberapa bentuk acara di akad-akad nikah itu. Dan ini juga diwarnai oleh budaya dan thaqafah yang ada di masing-masing wilayah. Kemudian nikah ditarik menjadi satu yang sakral, padahal nikah itu tidak sakral pada hakikatnya. Dia hanya ada akad nikah, ada suami, ada istri, ada mahar, ada akad, selesai nikah itu. Lakukan acara, tegampusan, marawisan, akhirnya kemudian menjadi sakral. Coba kita lihat apa yang disampaikan oleh Imam Abu Thawr, dan itu juga disepakati oleh Imam Malik, bahwa syahadat saksi dalam nikah tidak wajib. Bahkan di mazhab Abu Hanifah mengatakan bahwa seorang perempuan yang rasyidah mukhtarah bila ikrah boleh dia menikahkan dirinya dengan orang lain. Nah, di dalam ada satu riwayat dari murid Imam Syafi'i yaitu Yunus bin Abdul Ala. Kemudian disebut di dalam Tabaqat Syafi'i oleh Imam Al-Abbadi bahwa idza rahat imra'atun fi rafqatin di rafqatin fawakkalat nafsaha bi tazwijiha jazat katil. Kemudian Imam Syafi'i menjelaskan di sana bahwa apabila seorang wanita pirofah itu jamaah, dia ada jamaah, kemudian berwakil pada orang itu sah. Nah, terlepas dari itu juga banyak taswir yang masuk tadi. Izin kemudian saya ingin melanjutkan bahwa taukilul qabul, kalau kita lihat di deskripsi itu kan ada, kita bagi menjadi dua. Yang pertama ada taukilul qabul fi halatil
ikhtiyar dan tawqilul qabul fi halatil ikhtirar. Tawqilul qabul fi halatil ikhtiyar tidak ada rasa takut, tidak ada, juga sah. Apalagi kalau di dalam tawqilul qabul fi halatil ikhtirar. Tentu kita akan merujuk apa yang disampaikan oleh Imam Al-Izz bin Abdus Salam bahwa abwabul masalih maftuhah dan abwabul mafasid maqbulah. Semua hal-hal yang terkait bahwa menuju kemaslahatan harus dipermudah. Tidak boleh kita persulit hal-hal yang menuju kebaikan. Nikah kan baik. Sementara kalau kita lihat spirit di dalam kitab fikih, justru yang dimudahkan oleh ulama adalah talak. Kalau talak itu mau pakai surat, telepon, SMS sah. Tapi padahal talak itu abghadul halal. Sementara nikah itu yang Nabi SAW menyampaikan an-nikah sunnati manhaji. Itu kok dipersulit? Mestinya sekarang ini semakin terbantu al-mawad al-muasalah di akhir zaman ini untuk dipermudah. Nah, kalau begitu bagaimana kita melihat hal ini juga pernah terjadi kalau kita melihat merujuk pada tahun ke-6 Hijriah ketika Rasulullah SAW menikahi Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Ummu Habibah suaminya namanya Ubaidillah binti Hash, tanassar wa mata fil Habasyah. Wa baqiyat Ummu Habibah wahdaha dengan jamaah. Kemudian dia bermimpi, Ummu Habibah bercerita, tadi malam saya bermimpi bahwa ada suara saya dengar memanggil namanya ya Ummul Mukminin. Kemudian dia menafsirkan bahwa dia akan menjadi Ummul Mukminin, bahwa saya akan dinikahi dengannya. Ternyata beberapa bulan kemudian Nabi SAW itu berkirim surat kepada Najasyi agar dia dinikahkan dengan Ummu Habibah. Kemudian Najasyi menyampaikan kepada Ummu Habibah, ya Ummu Habibah, ini ada utusan dari Rasulullah, dia ingin menikahimu. Sekarang kamu berwakil, siapa yang kamu ingin jadikan sebagai wakil? Kemudian dia menyampaikan, saya ingin menjadi wali saya adalah seorang sahabat namanya Sa'id Khalid bin Sa'id bin Al-As. Ya, Khalid bin Sa'id bin Al-As, dia yang akan menikahkan saya dengan mahar sekian, dan yang bayar maharnya adalah Najasyi. Artinya bahwa betapa fleksibel sekali. Kalau dalam hadis yang disebut oleh Syekh Muhammad Amin dalam kitabnya Al-Mafahim Majid dan Tusahah, ada hadis yang beliau satu di sana, beliau sampaikan, innama bu'istu bil hanafiyatis samhatis sahlah. Innama bu'istu bil hanafiyatis samhatis sahlah. Mungkin perlu kita muqaranah keadaan di mana kita husnuzon pada para fuqaha, di mana beliau menjaga bahwa jangan sampai dipermainkan masalah-masalah pernikahan karena berkaitan dengan warisan, keturunan sebagainya. Tetapi juga kita melihat bagaimana hajat umat pada zaman sekarang ini, daripada bernikah, daripada akhirnya banyak kumpul-kumpul, daripada akhirnya banyak hal-hal yang tidak dibolehkan dilakukan. Sehingga kalau saya pribadi itu lebih kepada al-babul masalih wa ma ta'alaqa biha Allah maftuha. Saya kira demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah mendengarkan Musahih. Sebenarnya tidak diperlukan lagi sebenarnya kalau Musahih sudah menjelaskan, dirumuskan oleh pengurus, sudah tidak diperlukan lagi. Tapi maksimali lam yaqulhu musahih wa lam yaqulhu mubahsu. Saya hanya ingin mengarahkan kita kepada tadi yang membolehkan diteksi berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Kemudian juga praktek yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya dengan tadi sudah dipaparkan oleh Baru Haji Muflis. Bagaimana Rasulullah SAW menikahkan para sahabat hanya dengan menanyakan, kamu ridho saya nikahkan dengan siapa? Pada si laki-laki. Kemudian seperempuan ditanya lagi, kamu ridho saya nikahkan dengan siapa? Keduanya ridho.
maka Rasulullah SAW sendiri yang menjadi wali dan juga menikmati ijab kabulnya dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW. Kemudian tadi yang mengatakan tidak boleh ikhtiar untuk menghindari khid'ah, menghindari penipuan. Nah sekarang ini juga tadi marak penipuan dibongkar-bongkar oleh saudara. Karena trik yang dilakukan oleh para dukun yang mengatasnamakan diri sebagai orang ahli hikmah. Nah, jadi ikhtiar karena ingin menghindari adanya penipuan yang terjadi dengan perwakilan melalui telepon, maka itu alasan yang memang masuk akal, logis. Tapi kita tidak bisa menjadikan itu sebagai alasan untuk tidak membolehkan tauqirul qabul. Ini bukan berarti untuk fathul dariyah, membolehkan tauqirul qabul. Kita tidak menginginkan fathul dariyah, membuka peluang untuk melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kaitannya dengan fathul dariyah, tidak ada kaitannya dengan fathul dariyah. Ketika tauqirul qabul sudah kita nyatakan sah dan pernikahan itu terjadi, khid'ah itu masih bisa dihindari. Terjadinya hubungan di luar pernikahan yang didasarkan dengan penipuan itu bisa dihindari dengan adanya fasakh di dalam nikah, sehingga tidak ada hubungan di luar nikah lagi. Yang dikhawatirkan karena ini tauqirul nikahnya tidak bisa digunakan karena ada unsur penipuannya, maka pernikahannya tidak sah. Kenapa? Karena akan menimbulkan perzinahan. Kan ketika pernikahan sudah terjadi, ini khid'ah itu bukan hanya ada peluangnya terjadi dalam masalah ini. Kita baru-baru ini beberapa bulan yang lalu, Pak Allah itu beritahu di yang tempat terjadinya ini di Kediri. Terjadi pernikahan laki dengan laki-laki. Karena si laki-laki yang menjadi mempelai laki-laki ini mengira bahwa calon mempelainya perempuan karena pakai cadar. Ternyata dibuka klipnya. Ternyata dia laki-laki juga. Kan itu penipuan. Ada jalan untuk kita menghindari fathul dariyah, yaitu dengan cara pasang. Jadi saya tidak ingin panjang kalam tentang hal ini. Saya hanya ingin menyampaikan itu sebagai sebuah pemikiran dari apa yang sudah ini jalan untuk mengkompromikan antara yang membolehkan dengan yang tadi tidak membolehkan karena alasan ikhtiar, karena alasan kehati-hatian akan terjadi khid'ah, maka khid'ah itu bisa dihindari. Khid'ah yang bisa menjerumuskan kepada terjadinya perzinahan yang juga dia sangat mengkhawatirkan, maka itu bisa dihindari dengan dipasahnya nikah itu kalau memang ada unsur penipuan yang terjadi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sedikit saya lupa tadi sampaikan. Pertama terkait yang disampaikan oleh Akhil Karim tentang al-khid'ah yang dikhawatirkan atau ikhtiar. Kalau dalam fikih ikhtiar itu kan tidak wajib. Ikhtiar itu tidak wajib karena berbicara fikih kan kejelasan baik di hukum hukum mar'iyah ataupun di hukum taklifiyah. Dia harus jelas. Tapi kalau ikhtiar kan tidak wajib ikhtiar itu. Ikhtiatan, makanya kan disebut ikhtiatan. Bahkan kalau kita membaca syarah-syarah minhaj baik itu tuhfah atau mughni dan misalnya sering disebut kadang-kadang ikhtiatan batinan, ikhtiatan batinan. Jadi bentuk ikhtiar itu secara batin, di dalam hati kita mengingkarinya bahwa ini tidak boleh karena dia tidak sifat wajib. Contohnya dalam hadis yang sahih itu Nabi SAW menjelaskan tentang ikhtiar itu.
faman ittaqa asy-syubuhat faqad istabara'a li dinihi wa 'irdihi. Al-halal bayyin wal haram bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Wa ma bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna atau la ya'rifuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa asy-syubuhat faqad istabara'a li dinihi wa 'irdihi. Tapi kan tidak ada hudud. Mana buktinya dia ihtiyat tidak wajib? Karena tidak ada hudud. Di dalam salah satu kaidah fiqhiyah yang muqarrar dalam mazhab Syafi'i, yaitu kaidah muttaridah, dalam 40 kaidah, itu ada kaidah mengatakan idra'ul hudud bisyubhat. Jadi syubhat hudud saja bisa batal kalau dia melakukan syubhat. Kalau terjadi pernikahan, misalnya ada mengatakan terkait deskripsi masalah pertama, terjadi pernikahan, apa syubhat atau tidak? Seandainya yu'tabar khilafah di qauli fasad ya butlan aqd, fanikah sahih, ya sahih, tetapi mungkin masuk syubhat. Tapi syubhatnya kata ulama kalau nikah itu ada 3 kan. Ada namanya syubhatul mahal, ada syubhatul tariq, ada syubhatul fa'il. Nah, kali ini masuk syubhatul tariq. Ma hiya syubhatul tariq? Wa huwa qaulun ahadil ulama bi hillihi aw bi hurmatihi. Ada ulama menghalalkan, ada yang mengharamkan, sehingga dia menjadi masuk syubhatul tariq. Adapun yang tadi sebut khidah dan sebagainya, saya kira kita kembali juga kepada kaidah bahwa al-mafsadah itu kan terkadang dia muhaqqaqah baru diharam. Tapi kalau dia mulghah atau masnunah, dia tentu tidak menjadi haram. Kira-kira akan jadi hoax nanti. Kira-kira akan masih perkiraan. Buktinya kita minta dikerjakan badal haji itu lewat telepon. Kita minta diberikan sesuatu oleh teman di Jakarta juga lewat telepon, itu sama. Dan itu bisa dibuktikan. Saya kira ilustrasi pernikahan di KUA itu sebagai alat bukti yang paling kuat tentang pernikahan tersebut. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali mendengar argumentasi dari yang mendukung dan tidak mendukung untuk memberikan wakil melalui telepon. Bahkan ada 2 kemungkinan yang terjadi ketika menyampaikan ucapan lewat telepon itu. Kalau kita menikah secara langsung dia bersalah, tapi kalau telepon menganggap kinayah. Siapa yang mengatakan bahwa itu? Siapa yang membuat mengatakan kinayah itu? Kenapa jadi kinayah? Itu kalau beda lagi bicara kita, perlu dikoreksi lagi. Kenapa jadi kinayah telepon itu? Padahal digunakan setiap hari oleh kita untuk mengatakan suatu perwakilan apapun. Kita gunakan telepon. Apa bedanya sekarang? Nah, itu kalau kita mau lebih dan lagi memberikan masukan atau mengkritisi lagi, padahal itulah sebuah pikir masih bermasa zoni masih bicara tentang apa sih menerima salahnya atau tidak salahnya. Tapi setelah mendengar jawaban dari pembahasan, nah itu memang terjadi seperti ini. Memang kita punya banyak pikiran yang mengatakan ini memang bisa terjadi itu cara sebagai suatu kesepakatan. Tapi saya lebih sebut kepada tanya lebih sebut dengan mafhum mufaqqah, mungkin namanya kata sebelum fal qawlu az-zahiri fi hadhihi masalah. Ini masalah lewat telepon ini bukan mewakili, tapi menikah lewat telepon ini lebih dalam lagi bicaranya. Ya juzu aqdul nikahi an tariqil hati. Ini boleh menikah melalui
HP, telepon, HP, wal internet. Tapi masalah iza amina ata'u wa atafaqa min syarti zul wa tawani. Tapi dengan jelas tidak ada kelakuannya. Ini menikahkan saja apalagi anak disebut mafhum mungkin itu dengan saudara ini, apalagi saudara saya ini betul lagi ada yang yasiru wa tasiru, lebih jauh lagi kata dengan itu mudah sampai Allah Taala berikan skala kemudian yang dekat menjadi yang jauh menjadi dekat. Itulah nikmat Allah yang berbiasa pada kita pada era kita ini. Seandainya ya, pada zaman Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Malik dan sebagainya ada telepon dulu, mungkin akan mengiyakan, tapi kan ada mereka berbeda sekali dengan kita, jauh. Saya kira itu pandangan yang kami dapatkan setelah kita. Jadi saya lebih cenderung kepada yang membolehkan. Ya. Demikian itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit antara, jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para asatidz dan penduduk tadi, bahwa ini lebih ke musyawarah, lebih merumuskan untuk sah wakalah qabul melalui hati. Ya, itu kesimpulannya. Nanti ini dipotong oleh moderator. Jadi kalau tadi ibarat kitab yang disampaikan di belakang oleh kawan-kawan dari brosur, kalau itu dikatakan sah berwakil lewat HP, tapi qabulnya tidak sah, ini kayaknya tidak jelas sepertinya. Kok berwakilnya sah, kemudian penerimaannya tidak sah. Nah, itu sebenarnya itu adalah bedakan dia berwakil dengan nikah lewat HP. Jadi kalau di dalam ibarat kitab dalam mazhab Syafi'i bahwa nikah melalui internet berbeda dengan yang dibaca oleh Prof. Sawar tadi, itu adalah memang tidak sah. Hasil Basul Masail PWNU Jawa Timur juga mengatakan tidak sah kalau nikah melalui HP, ya lewat internet. Karena satu syaratnya adalah harus hadirnya wali dan saksi di tempat akad. Jadi di majelis akad. Beda halnya kalau dengan talak yang tadi juga disebut oleh Pak Suduki, yang tidak harus hadir di situ ya. Jadi cukup dia sendiri aja yang mendengarkan kata talak, beberapa orang sudah sah. Nah, jadi melihat deskripsi masalah dan apa yang disampaikan oleh para mukarramun, para pengguru dan para asatidz, mungkin bisa kita simpulkan dari ibarat kitab-kitab yang tadi itu ya, bahwa boleh berwakil walaupun pakai kitabah atau kemudian pakai surat itu, atau bahkan tadi ada ibarat kitab yang bilang yang disampaikan oleh udara itu sangat luar biasa. Itu zaman dulu sudah ada prediksi itu Pak Prof itu. Iya. Jadi ada kabar yang disampaikan oleh udara, ya telepon itulah mungkin, walaupun belum ada telepon yang berasa. Nah, jadi melihat dari beberapa apa yang disampaikan para ulama tadi, para asatidz tadi, bahwa kita simpulkan bahwa nikah qabul nikah melalui HP itu adalah sah. Sekaligus juga yang disampaikan oleh Rumus tadi, bahwa wakil nikah lewat HP juga sah. Jadi kalau wakilnya juga sah, ya qabulnya juga ya harus sah. Ya itu tidak online ya, Ustaz siapa tadi, tidak online qabulnya. Jadi langsung secara langsung itu. Hanya mewakilkan saja melalui HP. Ketika menikah dia langsung bertemu, ya wajhan diwajhin. Oke, sekian dan terima kasih. Saya sampai kembalikan ke musyawarah dan urusan lain sebelum diketok. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para mudadzirin, musawirin, guru khusus para pengguru, para musafir, dan
Syahid sudah memberikan ibarat, berikan fikrah, dialektika yang cerdas. Saya kira ini adalah modal sosial fikih kita di masyarakat untuk terus mengawal agama ini. Mayyidillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jadi kami sebagai tim perumus pertama mengucapkan terima kasih pada Tuan Guru, pada para asatidz semua bahwa bahsul masail terutama taswirul masalah berkaitan dengan taukil qabul, taukil wali ini sudah jelas ya, dengan memperhatikan tadi maslahah yang maftuhah dan mafsadah makhulah. Jadi tertutup kalau aspek-aspek mafsadahnya itu clear, nyata, bisa diidentifikasi secara jelas, maka itu tertutup. Ini berkaitan dengan persoalan masalih dan mafasid. Jadi saya kira kami pikir semua bahwa semua persoalan ini sudah diselesaikan dalam satu momen ya, taukil qabul dan taukil wali. Sekarang kita beranjak kepada persoalan riba ya. Taukil wali. Ya. Ya, mungkin ada tambahan untuk sedikit tentang taukil wali. Silakan dulu sebelum di stop. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf dan ampun atas sakitnya yang salah tempat duduk. Di sebenarnya saya yang sebagai peserta. Jadi kalau mendengar apa yang sudah disampaikan oleh beberapa musyaikh dan beberapa pendapat dari peserta Bahsul Masail, bahwa tentang taukil kabul itu tidak ada khilaf bagaimanapun caranya. Sebenarnya taukil kabul ini adalah jawaban atau solusi daripada akdun nikah bil wasabi abran wasail hati atau internet. Jadi jawaban daripada persoalan ketika ada kontrol khilaf di antara ulama apakah sah atau tidak sah perkawinan melalui telepon atau video call. Salah satu jawabannya adalah dengan cara taukilul kabul, seperti apa yang pernah dilakukan oleh Gus Dur ketika menerima diterimakan nikahnya oleh pamannya. Jadi masalah taukil kabul itu tidak ada khilaf. Tentang masalah saksi dalam perkawinan itu saya rasa sangat, bahkan menjadi rukun ini kita wajib adanya saksi, karena la nikah illa bi wali wa syahidai adlin. Jadi kalau kita mengacu pada pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal boleh, karena rukun nikah itu hanya satu, yaitu sekat. Tetapi kalau Imam Syafi'i itu 5, salah satunya adalah saksi syahidai adlin. Jadi apa yang disampaikan oleh Tuan Guru tadi yang mengatakan tidak perlu saksi itu saya rasa sangat itu ya, itu pemikiran Imam Hanafi. Imam Hanafi yang hanya satu ketika itu sekat, hanya sekat Imam Hanafi, tidak ada saksi. Iya. Jadi karena masalah ibarat-ibarat itu yang mengatakan ini hilaf masalah akad lewat via telepon, ya silakan saya baca. Kami santri itu sudah banyak baca kita di santri yang di Lombok Tengah, Lombok Barat, di Lombok Timur juga semuanya sudah baca kita. Jadi persoalan-persoalan semacam ini sebelum diketok ya perlu kita ambil lagi, jangan hanya kita dikejar oleh waktu harus selesai. Harus ini sampai jam sidang, tidak, tuntaskan sampai selesai, karena ini bahsul masail. Kalau tidak bisa selesai satu ya nanti kita sambung dia, 2 dan nanti kita sambung dia minggu, karena kan ada hari lain juga untuk menyambungnya. Sekali lagi, kalau taukilul kabul itu tidak ada khilaf, karena di antara ulama itu tidak ada khilafnya. Sekali lagi, maka taukilul kabul adalah sah apapun caranya, kecuali akad nikah baru ada perselisihan ulama. Di akad nikah melalui atau media telepon dan internet, atau media lainnya. Jadi kalau taukil wali belum?
Saya kira sudah selesai juga. Karena saya tadi ada wali ada. Jadi sedikit ini ada tambahan berkaitan dengan tauhid wali dari Guru Sufi Sasaki. Boleh. Oke, tadi saya kira belum dibahas. Tauhidul wali, seorang wali. Mungkin kita kembali kepada spiritnya, pada spirit tentang perwalian. Kalau kita baca di dalam Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Abdul Walid Muhammad bin Ahmad ibn Rushd al-Maliki, di Babul Awliya, di sana beliau menjelaskan tentang spiritnya. Yang pertama sebelum beliau membahas tentang pasal-pasalnya, spiritnya. Apa spirit kewalian? Kalau dari segi bahasa, al-wali itu bermakna fa'il wa makna maf'ul. Yang bisa bermakna yang orang yang memelihara, bisa juga bermakna orang yang dipelihara. Man adali waliyan faqad adza bil haqq, berarti makna al-maf'ul. Tapi kalau wali nikah, ya, tidak aqad al-wali atau qadar al-wali, misalnya dalam hadis yang tadi disebutkan dalam hadis Siti Aisyah misalnya, ayyuma imra'atin nukihat bi idni waliha, di makna al-ma'il. Wah, dia yang dia melihara anaknya. Nah, kewalian ini kenapa kemudian ada? Dalam mazhab yang lain, kita sedikit menyitir, misalnya dalam mazhab Hanafi tidak wajib wali itu, maksudnya wali itu yang wajib sebenarnya ulil amri, bukan personalia wali, bukan personalia. Ya. Adapun misalnya Imam Malik bin Anas dan sebagainya mengatakan tidak wajib saksi, karena dalam bentuk pernikahan Nabi waktu zaman Rasulullah tidak ada saksi-saksi yang khusus ditunjuk. Nabi menikahkan di masjid, siapa saja yang lihat, yang lewat itu langsung jadi saksi. Nah, tetapi mazhab Syafi'i kemudian memang di dalam nikah dan makanan dan air itu Imam Syafi'i itu berbeda dengan ulama-ulama yang lain, baik dulu atau menurut beliau. Salah satu misalnya yang dipergunakan hadis yang sahih, yaitu riwayat Abdullah bin Abbas, hadis yang menjelaskan tentang la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tentu kita sudah maklum apakah la ini adalah linafi tamam wal kamal atau linafi sihah. Terlepas dari itu bahwa la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Muqarrar masail yang pointer untuk kita bahas di sini adalah apakah yang dimaksud dengan hadis ini adalah bahwa itu adalah al-majlisul hissi atau al-majlisul hukmi. Nah, kalau kita melihat dari hadis-hadis sunnah-sunnah, ada yang yang kita istilahkan dengan hadis at-tabi'i, as-sunnah at-tabi'iyah, hadis di mana Rasulullah SAW menyampaikan kelaziman yang biasa terjadi. Biasanya orang kalau dinikahkan, ya hadir walinya, hadir juga saksinya, itu kebiasaan. Kenapa? Karena orang mau menyerahkan anaknya kepada orang lain untuk beralih tanggung jawab, sehingga disaksikan untuk memperkuat siqah, untuk menambah kesiqahan daripada apa yang diterapkan oleh zauj, qabiltu nikah dan seterusnya. Nah, tetapi kemudian bahwa kalau kita berangkat dengan hari ini, maka hadis la nikaha illa biwaliyin wa syahidi adlin dengan hari ini, ya, saya sampaikan tadi ada al-musalat al-hadisah, ada meeting Zoom, ada conference, ada berbagai macam makiniki. Itu kan udah jelas orang-orang yang hadir, bisa kita lihat. Ya, kalau sekarang misalnya tempat ini kita berikrar misalnya, itu sah kalau kita sampaikan di PBNU misalnya, karena memang sudah siqah dia. Adapun kalau misalnya ada hal-hal yang tidak terjadi siqah, kan tidak membatalkan yang siqah. Al-dhaif la yubtilul qawi. Nah, sehingga majelis hissi itu normatifnya demikian. Karena hadisnya hadis normatif kan memang demikian. Tetapi kalau kita balikkan menjadi dalam keadaan hari ini menggunakan musalat al-hadisah, menjadi al-majlis al-hukmi. Terhukum bahwa wali ada, terhukum bahwa saksi ada, terhukum bahwa zauj ada, terhukum ada di satu majlis kita. Seperti Zoom meeting dan sebagainya, sudah terhukum satu majlis. Sehingga
apa yang kita ada di deskripsi tadi tentang taukilul wali itu menjadi masuk dalam bab al-majlis al-hukm. Tetapi izin mengenai kewalian ini ya yang dipertentangkan oleh para ulama juga, saya ingin sedikit menyisir masalah apakah kewalian itu punya wilayah atau tidak punya wilayah, sehingga akan dibatasi oleh masafah. Kalau kita lihat misalnya Imam As-Suyuti menjelaskan dalam Ashbah wa Nadhair, juga itu disebut di dalam Al-Mishkah di Syarhul Bab An-Nikah, tentang isyruna zawwaja hakimun adamul wali. Ada 20 masalah di mana yang menikahkan adalah hakim. Nah, kalau sekarang di antaranya misalnya orang yang di atas masafah qasar. Masafah qasar itu hanya 82-23 kilo, dan itu sangat dekat dari ujung kanan sampai ujung ini kan sudah masafah qasar, seperti pelabuhan Lombok misalnya, masafah qasar. Walaupun ulama menyuruh kita untuk lebih baik ditunggu wali itu datang hadir. Nah, kalau modelnya seperti ini berarti wali ini punya wilayah kewalian. Contohnya KUA saja punya wilayah hukum. KUA Gunung Sari tidak boleh dia bertindak tanfizul hukmi di wilayah KUA Batu Layar misalnya, ada sangat dekat itu. Nah, oleh karena itu kewalian ini apakah memiliki batas atau tidak? Nah, oleh karena itu kalau kita hari ini mengatakan kewalian tidak punya batas, maka boleh dia begini siapapun anak-anaknya di mana dengan amrul hadith hari ini. Tapi kalau kita mengatakan punya batas, ya ada batasnya, misalnya di Lombok tidak boleh kayak ini, tidak boleh, ada batasnya, maka dia sesungguhnya tidak boleh dia berwakil. Kenapa? Karena gugur kewaliannya. Sekarang misalnya Tian atau siapa misalnya punya anak di Malaysia atau punya ini misalnya, atau orang tuanya di Malaysia, sebaliknya anaknya di Lombok. Dari Malaysia dia berwakil kepada siapa di Lombok, itu kan tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dia sebagai wali sudah gugur karena jarak. Jadi tidak boleh dia berwakil karena sudah tidak lagi berfungsi sebagai wali, karena dia punya batas wilayah. Dia tahu ya pertanggungjawaban anak miliki lah barang itu. Yang pertama kita di sini adalah pemerintah terkait berbagai macam kemaslahatan hidup anak ini, pemerintah yang bertanggung jawab. Sehingga walinya adalah pemerintah. As-Sultan waliyu man la waliya, madhum syar'i, ta'wa, pengadilan agama, dan itu ininya. Nah, kalau kita melihat di deskripsi masalah ini kan dia sangat berjauhan, sehingga tidak sah dia kalau madhum syar'i tidak sah di 20 masalah, tidak sah dia berwakil kepada orang lain untuk menikah karena gugur kewaliannya. Kalau kewaliannya gugur, apa kemudian dia pakai untuk berwakilkan? Maka haknya sudah dicabut oleh uzur-uzur tadi. Oleh karena itu kan kita merujuk kepada hadis berikutnya, as-sultan wali man la waliya. Saya kira demikian. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar, dari konklusi kita tadi dengan pemaparan yang baru ini juga membatalkan apa yang kita diskusikan tadi. Ya, karena tadi kita sudah bermusyawarah bahwa boleh taukilul wali, kemudian juga boleh taukilul qabul ya dalam akad nikah melalui internet. Nah, ketika kemudian ditabrakkan dengan ibarat yang mengatakan harus tidak jaraknya masafatul qasri, ya, ini berarti gugur dengan sendirinya. Nah, ini perlu harus dilempar kembali masalah pertama kedua. Ya, masalah pertama kedua. Masalah Ashbah wa Nadhair, dia berbeda masalah pertama. Kalau yang pertama itu kan laki-laki yang minta dinikahkan. Kalau ini kan orang yang punya hak. Sedikit saja. Mohon maaf. Jadi dalam soal perwalian itu memang ada namanya wali dan wali hadir. Ketika kita merujuk kepada beberapa kitab al-Qawarah yang disusun oleh para ulama salafus saleh, memang pewilayahan daripada wali itu memang tetap ada. Ketika pengantin perempuan atau laki-laki bersama wali sudah berada di luar
wilayah Masapatul Kasri, maka di situ dianggap bahwa walinya wali gaib. Ketika walinya telah gaib, maka di situ sudah dianggap dia bahwa pengantin ini tidak punya wali. Apabila dia punya wali, faqadi waliyullah waliyul haq, maka hakimlah yang menjadi wali daripada perempuan yang tidak punya wali. Dia memang ada, tapi ujibuhu keadaannya. Yang kedua, syarat daripada seorang yang berwakil, karena wakal ini kan 4 rukunnya: wakil, muwakkal, muwakkal fih, kemudian syahadat. Orang yang berwakil itu baru sah wakalahnya apabila dia sedang sah untuk melakukan sesuatu yang akan diwakilkan. Ketika sekarang walinya gaib atau pengantinnya gaib, misalnya walinya di sini tapi pengantinnya berada di luar Masapatul wilayah, maka dianggap saja itu walinya tidak gaib. Maka di sana wali ini tidak sah untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan pada saat dia tidak gaib. Nah, kalau dia memang tidak sah, maka berwakil pun tidak sah. Karena salah satu syaratnya adalah dia masih sah untuk melakukan sesuatu yang akan diwakilkan. Nah, oleh sebab itu di dalam kitab Rawdah dikatakan bahwa di situ adalah, bahkan kita yang lain termasuk di Iqna dan Talibin, bahwa di situ ada katakan yasihu tasarruful wakalah, kemudian la tasihu ta'liqul wakalah, kemudian wa tasihu tasarruful wakalah. Jadi ta'liqul wakalah itu berbeda dengan ta'liqul tasarruf. Kalau ta'liqul wakalah, ketika seorang masih di dalam daerah wilayah kewalian, dia memanggil salah seorang yang dipercaya untuk menjadi wakilnya, menikahkan anaknya ketika nanti dia sudah gaib dari wilayah wali. Dia mengatakan begini, saya serahkan menjadi wali nikah anak saya nanti ketika saya berada di Malaysia. Sementara anaknya di sini di Lombok, dia sudah berada di Malaysia. Maka ini dikatakan dia ta'liqut tasarruf. Artinya dia sudah menyerahkan terlebih dahulu perwaliannya itu sebelum dia pergi, karena dia masih sah melakukan apa yang akan diwakilkan. Itu ta'liqut tasarruf. Kemudian tidak sah ta'liqul wakalah. Ta'liqul wakalah itu artinya adalah dia seolah-olah dianggap mewakilkan sesuatu di saat dia sudah tidak sah melakukan apa yang dilakukan. Itu saya katakan begini, kalau anak gadis saya ini nikah setelah saya berada di Malaysia, maka saya serahkan kepada engkau menjadi wakil saya menikahnya. Ini ta'liqul wakalah. Jadi ta'liqul wakalah itu tidak sah, sedangkan ta'liqut tasarruf itu yang sah. Karena apa? Ta'liqul wakalah itulah dianggap dia menyerahkan perwakilannya di saat dia sudah sah untuk melakukan sesuatu yang harus diwakilkan. Nah, disitulah memang kita pada pembatasan wilayah wali dengan masyarakat Kasri. Saya teringat kepada almarhumah orang tua kita, guru kita almarhumah Guru Ibrahim Al-Khalidi, ketika beliau membahas tentang pernikahan antara manusia dengan jin. Bahkan ketika ada pernikahan antar seperti itu dengan Piazon. Nah, di situ juga tetap beliau memberikan wanti-wanti. Misalnya, kalau misalnya kita mengesahkan, maka di sini harus ada saksi yang tercatat. Maka di tempat penerimaannya kabulnya juga dari pengantin laki-laki ada saksi yang tercatat. Nah, ini kalau Piazon tidak melalui wakalah, berarti itu merupakan salah satu bentuk daripada itu syahadah al-huduriyah al-hukmiyah. Karena syahadah itu mempunyai 10 arti. 10 arti, salah satu syahadah basyariyah, kemudian syahadah huduriyah. Nah, oleh sebab itu dikatakan ilahi wajib wasyahidai adlin. Syahidai di sini adalah al-huduriyah, artinya al-hudur al-hisyah. Nah, ini adalah merupakan salah satu yang belum boleh dibilang organisasi besar di Indonesia ini, NU, Muhammadiyah, bahkan Majelis Ulama tidak mengesahkan kalau
menikah via telepon, baik itu telekonferensi ataupun via Zoom. Yang penting masing-masing daripada pengantin dengan walinya itu sudah berada di luar wilayah wali, karena dianggap walinya wali gaib. Maka lebih gampang saja mengatakan apa? Gampang mereka seperti praktik dalam hadis tersebut, al-waliyu al-qadi waliyul malla wilayah kalah. Nah, nanti apakah caranya itu ketika dia tidak bisa mendapatkan hakim, maka ada juga jalan keluar dia bertahkim. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan bahwa seorang perempuan menyerahkan dirinya kepada seorang laki-laki untuk menikahkan dirinya. Nah, ini diperhatikan oleh saudara-saudara kita yang berada di luar negeri, terutama sekali di Mekah. Sehingga banyak itu yang kemarin jadi walinya, begitu dia cerit, maka nanti mantan suaminya ini yang menjadi wali daripada perempuan yang sudah dinikahkan, terutama hakim tadi. Nah, ini adalah jalan keluar karena al-masyaqqatu talibut taisir. Setiap ada kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Namun kita tetap tidak menutup penghormatan kita kepada saudara-saudara kita yang memiliki perbedaan pendapat yang berbeda dengan kita, karena apa yang disampaikan juga itu merupakan suatu hasil ijtihad daripada ulama-ulama salafus saleh yang patut kita hormati. Dengan demikian, ketika nanti ada perumusan daripada masalah yang kita selesaikan sekarang ini, perlu ada alternatif sehingga itu menjadi satu indikator daripada ini sah, ini tidak sah. Nah, ini ada merupakan tradisi daripada ulama salafus saleh, tidak mengatakan ini sah, ini tidak sah, tapi tidak memberikan alternatif kemungkinan kita menjadi pertimbangan. Kalau semuanya itu ada relativisme, ada relatifnya. Nah, karena Islam juga mengajarkan semacam itu, ada ikhtiari, ada ikhtiari. Ketika ikhtiari, maka pasti ada jalan keluar. Maka pada suatu saat ketika ikhtiari, nah ini mungkin akan menutup jalan. Nah, oleh sebab itu kepada semua yang hadir pertama kali, para al-karamun kita, dalam hal bapak kita dari Maurice Ibrahim, kemudian Pak Guru Haji Sufi saya lagi belum senior lagi, masih muda, masih mau lagi tiba. Tapi alhamdulillah kita sangat luar biasa pemikiran beliau yang aktif kita apalagi sudah betul. Beliau ini menulis disertasinya ya Tuan Guru, terlalu cepat kita mengangkat orang jadi guru. Jadi ada indikasi atau indikator ketuan supaya bisa orang menjadikan Tuan Guru. Paling tidak dia harus berapa-apa untuk undi labib paling tidak dibahas itu baru cocok dengan Tuan Guru atau kalau masih seradalan masih setelah seradalan Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama media yang saya banggakan dan para masyayikh yang ada di depan ini, termasuk juga Pak Kiai Arifin, khusus mengenai terkait dengan tauhid wali yang wali perempuannya jauh bertempat tinggal di Indonesia, sementara kalau pengantin laki-laki tinggal di Malaysia. Pandangan saya ini tidak mutlak kebenarannya, tapi saya mengacu kepada pandangan keluarga Imam Syafi'i bahwa apabila wali jauh yaitu masyarakat fasli, maka fa'in ghaba ay wali fal hakim. Apabila wali itu tidak ada, gaib jauh sekali, maka diserahkan kepada hakim lebih awal. Dalam kitab Syarah Ibnu Qasim Al-Ghazali pada Al-Musir Al-Bajuri 2 106 menjelaskan Thummal hakimu yuzawwiju inda taqdil awliyai minan nasabi wal walad. Jadi ini berpandangan dari Mazhabi. Kalau kita lihat yang mazhab lain itu berbeda. Tadi juga dikatakan oleh Dr. Hadir la nikaha illa biwali wa syahidi adil. Jadi syahid dan wali harus hadir secara fisik, bukan secara gambar. Secara fisik dia akan hadir. Oleh karena itu terdapat pula keterangan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa inna yakun laha waliyun fasultan waliyun man la waliyalah. Rawahu Abu Dawud. Maka jika tidak ada
cuma kita belum tahu apakah di Malaysia punya uang ya seperti di Indonesia. Ini juga menjadi pertanyaan kita. Karena itu ya mudah-mudahan semua bisa jalan dengan pandangan Rasul, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada dua masalah ya. Pertama masalah tauhid kabul. Sudah selesai tadi kan? Sudah selesai tadi. Sekarang masalah tawakil wali. Walinya ini mewakilkan pada orang lain. Dalam perwalian memang ada yang diwalikan oleh orang yang bernasab dan diwalikan oleh hakim. Ada 10 tempat wali itu, wali hakim berhak menjadi wali. Ketika walinya nggak ada dan penjara, wali Allah tawaruk, dan kelima itu jarak kasar sholat. Nah, ketika memberikan jawaban dengan jawaban soalan yang tadi itu, maka sana dua tafsiran jadinya. Kalau perwalian itu diwakilkan dalam jarak tempuh belum kasar, maka menjadi sah perwakilannya. Tapi kalau sudah melewati jarak tempuh kasar, maka itu haknya wali hakim. Dan lebih lagi bertanya dari pemburu, ada nggak KUA di Malaysia? Nah, repot lagi begitu. Repot masalahnya ini. Nah, kembali kepada ada nggak wilayah itu di sekarang kalau ada telepon ini? Ini masih perlu tamat lagi mungkin ini. Mau kedua nanti. Nah, jadi tegaskan ada cara ini, periode begitu. Sah apabila dalam jarak belum tempuh masa pasar. Tidak sah karena itu wewenang wali hakim. Memang begitu, begitu. Saya kira itu jawaban sementara diberikan. Ada tauhid kabul yang sah, berbeda masalah antara hak wali nasab dan hak wali hakim. Ketika jarak tempuhnya boleh maka saya itu haknya wali hakim. Dengan demikian, ketika orang mewakilkan di akhir itu sudah melanggar hak wali hakim sendiri. Nah, ini masih jadi masalah di antara fikih. Nah, mungkin nanti insyaallah saudara berikutnya untuk mengubah mana yang lebih aslah untuk kehidupan masyarakat dalam bidang perkawinan. Demikian dari kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi makanya perlu disimpulkan ini sama rumus sama musohet. Karena yang tadi itu kita kan taukil qabul, kita katakan sah tadi ya. Walaupun tidak kita bahas tadi jaraknya masafatul qasri. Ya. Kedua, ketika kita membahas tentang taukilul wali, ya, tadi awal-awalnya kita sepakati sah sebelum muncul ibarat kitab yang dimunculkan oleh Tommy Suki terkait dengan jarak wali, ya, masafatul qasri. Berarti kalau dengan taukilul wali yang disebut oleh Tommy Suki dengan Pak Prof Musawar tadi, berarti kalau taukilul wali itu adalah melebihi jarak dari masafatul qasri, berarti dia sudah tidak memiliki hak untuk memberikan wakil, kecuali itu adalah dia jaraknya dekat dengan yang diberikan wakil.
Apa begitu kita simpulkan nanti. Nanti moderator diketok ini sama Sohir. Ya, ini kan ini ngapa kasih benar jadi ya. Yang kedua berarti hanya masalah tauqilul wali saja berarti yang terkait dengan jarak. Berarti tauqilul qabul pengantin yang ada di Saudi atau di Malaysia yang berwakil untuk dikabulkan di Lombok berarti sah itu. Tidak ada pembahasan masalahnya berarti dia. Apa begitu para musyawirin kita simpulkan? Ini belum. Itu baru bagus juga juga. Silakan ini moderator sudah atur balik. Izin sedikit. Jadi di deskripsi masalah yang pertama sama yang kedua itu dia mirip tapi dia beda ya. Ya, kalau fikih kan ada namanya asbah wal nadhair. Ya, asbah wal nadhair bukan nama kita, tapi nama disiplin ilmu pengetahuan dalam fikih. Karena asbah wal nadhair ada dalam ilmu nahwu. Setiap mazhab punya kitab asbah wal nadhair. Ibnu Najim dalam Hanafi, kemudian Imam Suyuti dalam Syafi'i, kemudian juga Imam Suki dalam Syafi'i, Aqil dan seterusnya. Maksudnya gini. Kalau yang deskripsi pertama kan orang ini dia bukan menyerahkan kewalian, dia tidak punya hak. Qabul itu kan tidak wajib. Yang wajib itu adalah maksudnya gini. Wajibkah kita, bolehkah kita memaksa nikahi saya, boleh nggak? Kan tidak boleh. Kalau kita dinikahi, baru kita akan ini. Nah, dia kan menyampaikan kepada keluarga dari perempuan, nikahkan saya dengan ini begitu. Kemudian dia menyerahkan haknya, hak untuk menerima pernikahan tersebut. Seperti misal Rasulullah SAW dengan Ummu Habibah. Kalau yang masalah kedua itu orang mau menyerahkan kewilayahannya. Iya, otoritasnya yang dia serahkan kepada orang, dan otoritasnya ada batasnya. Ada batasnya. Kalau kita mau madzhab Syafi'i kan ada batas otoritasnya. Tapi kalau kita sebagai penerima, dimanapun kan kita bisa menerima. Kita berada di Mekah, dikasih amanah dari sini, kita bisa menerima. Dimanapun kita berada, kita bisa menerima. Orang Mekah lihat barang yang sebentar, dia dari Mekah, kita sah jual belinya, walaupun lewat wakalah seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak memberikan hak wilayahan, tapi dia sifatnya menunggu kan suami itu kan sifatnya begitu dia berijab, suami kabul, wali mengijab, suami yang kabul. Nah, hak wali itu kan dia punya batas, sementara hak kabul tidak ada batasnya kalau hak kabul itu, dan boleh dia diwakilkan. Ada kalau nggak salah tampilan misal Bangkur Haji Abdul Qahar dulu juga waktu beliau berada di Mekah itu yang menerima akad kabul nikahnya itu di sini di Lombok, padahal istrinya di sini waktu itu, baru dia berangkat di sini. Jadi bukan beliau di Mekah waktu itu. Jadi dia dia berbeda. Mungkin waktu itu surat mungkin zaman itu. Ya. Jadi seperti ini kan. Ya, masalahnya satu yang berbeda ya. Deskripsi pertama yang kedua. Berarti seperti kata tim rumus tadi, kalau sudah ketemu jawaban pertama akan menjawab pertanyaan kedua. Ternyata dengan begini kan tidak. Jadi beda nih. Masalahnya beda. Iya, banyak masalahnya ya. Saya ini kepada tim rumus tadi dulu. Ya kan masalah pertama kan kalau kita kan menganggapnya sah. Saya pribadi mengatakan bahwa deskripsi pertama itu sah. Kenapa? Karena perwakilannya permohonannya untuk dinikahkan itu sah, sehingga akad nikah. Perwakil tauqilul qabul sah, sehingga akadnya juga sah. Sementara di deskripsi kedua, tauqilul wali di aqsa masafatil qasar yang utama dalam mazhab Syafi'i kan tidak sah, karena dia sudah jadi wali lagi posisinya, sehingga hematnya tidak sah. Nah, bagaimana caranya? Bisa bertahkim, bisa bertauliyah, dan belum sampai jika ingin, mohon maaf sekali lagi, kalau belum sampai ingin membaca seluruh deskripsi masalah dan sekaligus jawaban, itu belum bisa baca di kitab Umdatul Mufti wal Mustafti, dia 2 jilid.
tetapi 4 juzuk, 2 jilid 4 juzuk. Ada di jilid kedua, juzuk ketiga bab nikah. Di sana ada sekitar 70 masalah pernikahan, termasuk masalah yang nikah, sangat lengkap sekali. Lengkap sekali. Kitab ini kira-kira kurang 100 tahun umurnya, usianya. Jadi penulis yang jadi sangat lengkap sekali di sana mengenai tauliyah, tahkim, termasuk wasail. Belum ada syarat. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada para masyarakat dan perumus. Sebentar dulu Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya sudah jelas, sudah ada di ketemunya itu. Tinggal nanti didokumentasikan saja Pak Moderator, dicatat. Nah, hal-hal yang kurang dilengkapi. Sebenarnya sudah jelas. Ini karena kita mungkin tingkat kesadarannya beda-beda. Ada yang bilang, ada yang cepat nangkap, ada yang lambat, ada yang sedikit kaku, cairan di kepalanya, nah itu. Sehingga ada yang bilang belum jelas, padahal sudah jelas sebenarnya. Nah, jadi saya kira nanti perlu dicatat lagi Pak Moderator. Dan terkait dengan kekhawatiran kesetiaan tadi itu, sebenarnya kan mudah saja. Menteri sudah mengatur di undang-undang ITE terkait dengan hoax dan sebagainya. Jadi jangan usah khawatir terkait dengan elektronik ini. Sudah ada undang-undangnya. Ya, jadi sudah jelas semua. Terima kasih. Mohon maaf karena langsung nimbrung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan coba untuk menyimpulkan daripada sebelum disimpulkan ya. Karena itu harus saya baca di lainnya. Karena iya, deskripsinya baru saya baca di pertama. Dan sebenarnya ini di masalah ini seharusnya penyusun masalah ini harus menyebutkan perempuan itu musafirnya kemana, berapa malam. Kan ini sangat menentukan ini. Kalau dia masafatul qasri, maka hak walian orang tua itu tidak ada. Ini tidak disebutkan yang dua-duanya musafir, laki-laki musafir pergi keluar negeri, sementara yang perempuan keluar daerah. Luar daerahnya kemana? Keluar daerah cakup bukan daerah namanya. Yang jawab media keluar daerah, dia pergi ke Bogor. Tapi karena mau menikah pulang dari perempuan ini tidak ada di sini. Ya makanya ini kan udah jadi deskripsi dan yang udah deskripsi. Seharusnya. Karena ini kan hukumnya ya sebenarnya. Beberapa tanya hukum itu sangat bergantung terhadap persoalan. Jadi salah kita membaca persoalan ini kan salah juga jawabannya. Sama dengan wali hadir kalau kita baca di yang wali hadir itu kan ada dua wali seperti yang disampaikan oleh Dr. Rajib, ada wali hadir, ada wali lain. Walaupun wali itu wali hadir, boleh dia dinikahkan oleh orang lain apabila ketika mencari wali pada masyarakat. Misalnya akan dibegal di jalan, itu boleh walaupun walinya wali hadir, boleh diwakilkan, boleh dinikahkan oleh orang lain. Misalnya anak menikahkan ibunya, kalau anaknya itu seorang hakim. Kan ini jadi yang membuat masalah ini seharusnya menyebutkan perempuan itu musafir perginya kemana? Apakah ke kurang dari 2 marhalah atau lebih daripada 2 marhalah? Kan itu akan menetapkan putusan hukum. Makanya moderatornya baru kayak Kita masih dendam sama saya ini. Cair dia, cair dia, jadi tak kaku. Ruang untuk para ya jangan selesai. Ya, mungkin itu. Itu sekali. Zohor nih. Saya rasa sedang bocor masalah ini, masa panjang lagi. Sebentar dulu, sebentar. Ini kok moderator di kontrakan dulu. Sebentar dulu. Setelah saya lagi paham lagi, sebentar dulu. Ini waktunya masalah ini saya pending dulu, nanti kita lanjutkan. Untuk saat ini beri untuk Isoma. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.